Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 berpikir komputasional kelas 40. Saya Nova Ramadan dengan NIM 1662575. Saya Joyce Medita Siahaan dengan NIM 166255338. Saya Syarimat Sedadia Nova dengan NIM 166254008. Saya Nabil Suro Sugiarto dengan NIM 166-25051. Selamat menonton. Aduh, ya ampun, ini tugas apaan sih? Aku bacanya aja kayak udah pusing banget liatnya. Tasya, kamu masih bisa senyum kan? Ya senyum sih bisa, tapi mikirinnya nggak bisa. Udah, jawab pakai feeling aja. Tapi masalahnya itu soal matematika, bukan soal cinta. Iya sih. Pasti pada ribut-ribut banget dari tadi. Kamu lihat nih, aku tuh nggak ngerti sama tugas ini, Bill. Itu apa ya maksudnya? Kan bisa kamu kirim aja di tim link, susah banget. Ya udah deh, aku mau upload sekarang deh. Tolong bantu jawab, soalnya saya benar-benar bingung. Tambahin emot atau biar makin kelihatan cantik? Ya sih, kita Jujur coba lihat ya. banget buat nyusahin orang. Wih, ada soal baru nih. Gampang lagi, kerjain dulu dah. Dan upload. Nah, lumayan dapat poin tambahan. Mantap deh kalau gitu. Kalian lihat deh, ada yang jawab ternyata. Serius, baru semenit. Jawabannya lengkap gak tuh? Lengkap banget malah. Aduh, ya ampun, akhirnya tugas aku bisa beres juga dan selamat. Nah, makanya lain kali jangan mepet deadline. Soalnya Iya deh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 K40 berpikir komputasional. Jadi sekarang kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu Tingli. Itu adalah program tanya jawab. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Joyce Medita Siahaan dengan NIM 166255338, dan juga teman saya yaitu Shirley dengan NIM 166-25408. Juga ada Nabil dengan NIM 166-25051. Kemudian yang terakhir ada Noval dengan NIM 166-25275. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadan Al-Ghifari dengan NIM 166255275. Jadi untuk pendahuluan atau latar belakangnya ini, sekarang teknologi sudah berkembang. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun terpisah jarak dan waktu. Atau sekarang kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Jadi kami memanfaatkan komunikasi jarak jauh ini lebih lanjut dengan menciptakan media tanya jawab online. Nah, jadi latar belakang dari kita menciptakan proyek ini adalah karena kita khawatir tidak bisa menjawab atau kesulitan menjawab suatu pertanyaan yang tidak kita ketahui. Jadi, media tanya jawab online ini bisa menjadi forum untuk berdiskusi untuk menjawab berbagai macam pertanyaan, membuatnya menjadi tempat mencari jawaban dan berbagi pengetahuan. Kemudian saya lanjutkan untuk membahas tentang manfaat dari program ini. Yang pertama itu adalah membantu siswa mendapatkan bantuan tugas dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar pengguna lewat tanya jawab. Yang ketiga, sistem poin dan level membuat pengguna termotivasi untuk aktif menjawab. Nah, lalu untuk yang berikutnya itu adalah tentang cara kerja. Yang pertama tentang alur pengelolaan pengguna. Yang pertama, cek tambalan pengguna. Nah, apakah kita sudah punya akun atau belum? Nah, jika kita belum, kita lanjut ke poin 3. Nah, jika sudah kita sudah punya akun, maka lanjut ke tahap 2 atau nanti alur berikutnya. Nah, lalu untuk tahap lanjutannya tadi untuk dasar ketiga itu daftarkan pengguna baru. Yang keempat itu input nama. Terus akun atas nama pendaftar berhasil tersimpan atau prosesnya selesai. Lalu untuk alur yang kedua itu ada alur proses memberi pertanyaan. 1. Apakah pengguna sudah memiliki akun? Dan jika belum, melakukan tahap sebelumnya atau alur sebelumnya itu pembuatan akun. Kalau sudah, maka lanjut ke tahap 2, yaitu cek buat pertanyaan, lalu masukkan nama atau akun penanya, lalu masukkan pertanyaan yang hendak diketahui, dan prosesnya selesai. Lalu untuk alur berikutnya adalah alur proses memberi jawaban. Yang pertama, cek bagian jawab pertanyaan. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, maka
kembali lagi ke tahap 1. Nah, lalu kalau sudah ada, maka lanjut ke tahap 3. Nah, tahap ketiganya itu adalah pilih pertanyaan yang hendak dijawab, lalu masukkan nama atau akan menjawab, lalu masukkan jawaban dari pertanyaan yang tersebut dan prosesnya selesai. Saya Nabil Surojigarto, NIM 1662551. Saya akan menjelaskan tentang dekomposisi dari program yang telah kami buat. Program kami memiliki 3 fitur utama, yaitu akun, forum, dan keluar. Untuk akun sendiri memiliki 2 subprogram, yaitu subprogram daftar pengguna dan subprogram lihat profil atau lihat data pengguna. Untuk subprogram daftar pengguna sendiri, diarahkan untuk melakukan input data berupa nama pengguna dan penetapan data awal berupa poin dan rank. Untuk nama pengguna sendiri diarahkan untuk melakukan input nama pengguna yang digunakan. Untuk data awal berupa poin sebesar 0 dan rank adalah newbie. Lalu ketiga data tersebut akan disimpan ke list pengguna. Kemudian untuk subprogram lihat profil akan ditampilkan ketiga data, yaitu nama, poin, dan ranking dari setiap pengguna. Lalu untuk fitur kedua, yaitu fitur forum, memiliki 2 subprogram utama, yaitu bertanya dan menjawab. Untuk bertanya sendiri, pengguna akan diarahkan untuk melakukan input data berupa nama penanya dan input data berupa judul pertanyaan. Kemudian kedua data tersebut akan dimasukkan atau disimpan ke list pertanyaan. Kemudian untuk subprogram yang kedua, itu menjawab, pertama akan ditampilkan list dari soal-soal atau list dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya oleh pengguna ataupun pengguna lainnya. Nah, kemudian pengguna akan diarahkan untuk melakukan pemilihan ID dan menginput jawaban. Nah, kemudian kedua data tersebut, yaitu data ID atau nomor soal yang dipilih dan jawaban yang telah diinput, akan disimpan ke list jawaban. Kemudian ada prompt tambahan, yaitu setelah melakukan penyimpanan list jawaban, pengguna yang menjawab akan ditambahkan poinnya sejumlah 11 poin. Lalu akan diupdate ranking dari pengguna tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu untuk fitur yang terakhir atau ketiga, yaitu keluar, yaitu fitur untuk mengentas atau menghentikan program. Kemudian saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program yang telah kami buat. Pertama-tama ditetapkan beberapa subprogram yang nantinya akan dipanggil pada program utama. Yang pertama ada subprogram daftar pengguna. Pertama, pengguna diarahkan untuk melakukan input nama, dan kemudian ditetapkan beberapa data berupa poin awal berupa 0, ranking awal berupa level 1 atau newbie, dan kemudian ketiga data tersebut, yaitu nama, poin, dan ranking, akan dimasukkan ke dalam array pengguna. Setelah melakukan proses tersebut, akan ada proses lanjutan berupa print bahwa pemberitahuan bahwa akun telah dibuat. Kemudian end task atau end subprogram. Kemudian subprogram kedua, yaitu tampilan pengguna. Pertama ada decision berupa apakah sudah ada data pada array pengguna. Jika sudah ada, akan dilanjutkan ke proses berupa melakukan print data berupa nama, poin, dan rank. Kemudian ada decision kembali apakah ada data selanjutnya pada array. Jika ada, akan kembali lagi ke proses print nama, poin, dan rank. Jika tidak ada, akan dilakukan end task atau end subprogram. Kemudian untuk decision yang sebelumnya, apakah sudah ada data pada array pengguna. Jika memang tidak ada, akan dilakukan proses untuk memprint pemberitahuan bahwa belum ada pengguna dan dilakukan end task. Kemudian subprogram yang selanjutnya, yaitu buat pertanyaan. Pertama, pengguna diarahkan untuk melakukan input data berupa nama dan soal. Kemudian data nama tersebut akan dinavigasikan sebagai penanya, sebagai variabel penanya. Lalu kemudian variabel penanya dan soal akan dimasukkan ke dalam array pertanyaan. Kemudian ditetapkan juga array baru bernama jawaban dan dilakukan end task. Kemudian subprogram berikutnya, yaitu subprogram jawab pertanyaan. Pertama, disediakan decision apakah sudah ada data pada array pertanyaan. Jika belum ada, akan dilakukan proses berupa print pemberitahuan bahwa belum ada pertanyaan dan dilakukan end task. Lalu kemudian, jika sudah ada, akan dilakukan print index dari data di array pertanyaan keberapa. Kemudian soal dari array, lalu juga penanya dari array pertanyaan. Lalu kemudian dilakukan decision kembali apakah ada data lain pada array pertanyaan. Jika memang ada, maka akan dilakukan loop kembali ke proses sebelumnya. Namun jika tidak ada, akan lanjut ke pengaruh untuk melakukan input nomor pertanyaan, nama, dan jawaban. Kemudian dimasukkan data berupa nama dan jawaban ke dalam array pertanyaan, yaitu pada indeks ke nomor pertanyaan dikurangi 1. Lalu kemudian dilakukan penetapan variabel J berupa 0. Kemudian dilakukan decision apakah data nama pada pengguna indeks ke J sama dengan nama yang telah diinputkan sebelumnya. Jika tidak, maka akan dilakukan proses variabel J ditambah 1, yaitu yang awalnya jadi 0 ditambah 1 menjadi 1. Kemudian dicek kembali apakah data nama pada array pengguna ke J plus 1 sama dengan nama yang telah diinputkan sebelumnya. Jika masih tidak, akan dilakukan looping kembali sampai ditemukan bahwa data nama pada array pengguna tersebut sama dengan data nama yang telah diinput sebelumnya. Kemudian jika sama, akan dilanjutkan ke proses berupa penambahan poin dari pengguna, yaitu pengguna ke J atau pengguna pada indeks tertentu diambil data poin, kemudian ditambahkan 11 pada data poin tersebut. Kemudian dilanjutkan ke subprogram lainnya, yaitu hitung ranking. Untuk hitung ranking sendiri, pertama diinput data berupa poin pada array pengguna pada indeks tertentu atau indeks J. Kemudian dilakukan decision apakah poin pada indeks J pengguna atau poin pada pengguna dengan indeks J lebih besar sama dengan dari 200. Jika iya, akan ditetapkan bahwa pengguna J memiliki ranking level 5 atau master.
Kemudian jika tidak akan dilakukan decision kembali apakah poin pada pengguna dengan indeks C lebih besar pada 100. Jika memang iya, maka ranking dari pengguna dengan indeks C akan ditetapkan sebagai level 4 atau expert. Namun jika tidak akan dilanjutkan ke decision lainnya, yaitu apakah poin pada pengguna dengan indeks C lebih besar pada 50. Jika iya, akan ditetapkan bahwa ranking dari pengguna pada indeks C sebagai level 3 atau intermediate. Kemudian jika tidak, akan dilanjutkan ke decision kembali apakah poin pada pengguna dengan indeks C lebih besar pada 10. Jika iya, akan ditetapkan bahwa ranking dari pengguna dengan indeks C adalah level 2 atau basic. Namun jika tidak, akan ditetapkan bahwa ranking pengguna dengan indeks C adalah level 1 atau newbie. Kemudian dilakukan entas. Lalu subprogram selanjutnya itu subprogram lihat forum. Pertama, disediakan decision apakah sudah ada data pada array pertanyaan. Jika belum ada, akan dilanjutkan ke proses pemberitahuan bahwa belum ada pertanyaan dilakukan entas. Lalu kemudian jika sudah ada data pada array pertanyaan, dilanjutkan ke proses berupa print data judul dari array pertanyaan dan print data penanya dari array pertanyaan. Kemudian disediakan decision apakah sudah ada jawaban dari data tersebut. Jika belum ada, akan dilakukan pemberitahuan bahwa belum ada jawaban dan dilakukan entas. Lalu kemudian jika memang sudah ada, akan dilakukan print data jawaban dari array pertanyaan. Lalu dilanjutkan ke decision kembali apakah ada jawaban lainnya. Jika ada, maka akan dilakukan loop kembali ke proses sebelumnya. Namun jika tidak, akan dilanjutkan ke decision selanjutnya apakah sudah ada data selanjutnya pada array. Jika tidak, akan dilakukan entas, dan jika ia akan dilakukan looping kembali ke proses print pertanyaan judul dari penanya. Kemudian untuk program utamanya, pertama ditetapkan array berupa array pengguna dan array pertanyaan. Lalu akan disediakan decision apakah ingin menggunakan fitur atau tidak. Jika tidak, akan langsung entas. Namun jika iya, akan disediakan decision kembali menggunakan fitur apa. Kemudian pengguna akan diarahkan untuk memilih dari kelima fitur. Kemudian setelah memilih fitur tersebut, akan dilakukan entas. Oke, di sini untuk penjelasan kodenya, yang pertama kita akan import data-nya dulu. Lalu kita di sini akan membuat dua buah array, yaitu array pengguna dan array pertanyaan. Lalu untuk fungsinya di sini ada banyak. Yang pertama itu ada hitung poin. Jadi karena kita menggunakan tanya jawab sistem poin, nanti setiap kita menjawab pertanyaan akan dapat poin dan akan menentukan level kita. Di sini jika poinnya lebih dari 50 akan dapat level 5 dan seterusnya. Di sini bisa dilihat if poin lebih dari sini nanti akan dapat levelnya ini, akan dapat level ini, level ini. Lalu di sini untuk fungsi daftar pengguna, jadi akan nge-print pendaftaran user. Kalau di sini akan nge-input nama, lalu di sini akan diminta menginput nama, lalu nama ini akan dimasukkan ke array pengguna menjadi data nama. Lalu nanti setelah nama ini dimasukkan ke array pengguna, nanti dia akan memasukkan nama, poin dan rankingnya level 1 di sini. Kalau poinnya kan dia setting awalnya 0, lalu level ininya 0 dari awal, levelnya level 1. Lalu dia akan ngeprint selamat akun kamu berhasil dibuat. Lalu untuk fungsi tambahkan pengguna, nanti dia akan menampilkan ngeprint data pengguna. Lalu jika tidak ada pengguna atau di array pengguna ini kosong, maka nanti dia ngeprint belum ada pengguna. Tapi kalau jika sudah ada, atau else-nya di sini jika sudah ada pengguna, maka nanti dia akan for user yang pengguna, dia akan ngeprint nama, poin kita dan rankingnya. Lalu untuk fungsi buat pertanyaan, nanti dia akan nge-print buat pertanyaan, lalu diminta menginput nama dan juga judul. Nah, kedua hal ini nanti akan dimasukkan ke array pertanyaan, yang di sini akan ada 3 indeks atau 3 data, yaitu nama, penanya itu sebagai data penanya ini akan jadi masukkan dari namanya, dan data judul di sini akan masukkan judul atau pertanyaan. Lalu di sini ada juga data jawaban yang berupa array juga nanti. Lalu dia akan ngeprint pertanyaan berhasil dikirim. Lalu untuk fungsi jawab pertanyaan, jika pertanyaannya di sini masih kosong, maka dia akan ngeprint belum ada pertanyaan dan kembali lagi. Tapi jika sudah ada, nanti for i enumerate pertanyaan, nanti dia akan ngeprint di sini F1 itu nomornya, lalu judul atau pertanyaannya, lalu penanyanya siapa. Lalu indeks ini nanti akan menjadi kenapa di sini untuk ngeprint ininya tambah 1, itu karena array kan mulainya dari 0, makanya ditambah 1. Lalu di sini untuk indeksnya dia akan memasukkan nomor pertanyaan berapa yang dipilih, dan nanti dia di sini akan ngurangin 1 karena kan tadi ya karena array itu mulainya dari 0. Jadi kalau di sini kita pilih 1, nanti dia akan ke array nomor 0, maksudnya menyamakan lah. Lalu di sini akan input nama dan juga jawaban yang ingin diberikan. Lalu nanti
data nama dan nama jawaban ini akan disimpan di array pertanyaan yang bagian indeksnya yang bagian pertanyaan tadi bagian jawaban tadi. Jadi kan kalau di pertanyaan ada penanya, nama, judul, dan jawaban ini. Nah, jawabannya kan juga array, nanti dia memasukin nama sama jawaban ini ke bagian jawaban di array pertanyaan tadi. Nah, lalu sini ada menambahkan poin otomatis. Jadi jika nama kita ada di array pengguna tadi, maka dia akan menambahkan otomatis user plus tambah 11, jadi 1 poin dan 10 bonus poin. Lalu dia akan melakukan fungsi hitung ranking tadi. Lalu di sini dia nge-print jawaban dikirim dari kamu mendapatkan 11 poin ini. Lalu untuk fungsi lihat forum, nanti dia akan menulis pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Nah, jika array pertanyaan tadi masih kosong, maka dia akan menulis tidak ada pertanyaan. Tapi else atau ada pertanyaan, nanti dia akan nge-print. Nah, di sini dia akan nge-print judul dan penanyanya siapa. Nah, jika array jawaban yang ada di array pertanyaan tadi itu belum ada, if not Q, maka dia akan nge-print belum ada jawaban. Tapi else atau jika ada, maka dia akan nge-print jawabannya apa, jawabannya apa, dan dijawab oleh siapa. Nah, itu semua fungsinya. Lalu di sini untuk bagian depannya while true print. Nah, ini dia akan nge-print menu semuanya. Lalu di sini ada pilihan inputnya, yaitu jika 1 dia akan daftar pengguna tadi itu, daftar pengguna, melakukan fungsi daftar pengguna. Lalu jika 2 akan buat pertanyaan, dan seterusnya. Lalu sini akan saya melakukan run testnya. Kita run. Nah ini while true dia akan nge-print ini. Nah, sini saya tunjukkan dulu untuk bagian lihat forum sama data pengguna. Nah, karena belum ada pertanyaan, maka tadi dia akan nge-print tidak ada pertanyaan. Lalu dia akan kembali lagi ke bagian menu utama. Lalu kalau kita lihat data pengguna, sini data pengguna, jika belum ada pengguna dia akan bilang belum ada pengguna. Nah, sini saya akan mempraktikkan untuk penggunanya mirip seperti di tata cara. Kita pilih satu untuk daftar pengguna, kita pakai nama saya Naufal, dan juga kita akan daftarkan satu nama lagi, yaitu misalkan nama teman saya Nabil. Seperti yang dilihat tadi dua ini, dia akan memasukkan nama. Di sini kita input nama, lalu akan dimasukkan ke array pengguna, lalu dia akan nge-print selamat akan berhasil dibuat. Lalu kita ke bagian tulis pertanyaan. Nanti dia akan input nama, misalkan yang mau nanya saya mau nanya, lalu tulis pertanyaan di sini misalkan 1 tambah 1. Nah, seperti yang dilihat pertanyaan berhasil dikirim. Lalu kita akan tulis pertanyaan lagi, yang kali ini yang nanya Nabil, misalkan Nabil. Lalu pertanyaannya 2 tambah 2. Kembali lagi dia akan menulis pertanyaan berhasil dijawab. Nah, untuk jawaban ini jawab pertanyaan. Pertanyaan tadi tidak sempat dicoba, tapi kalau misalkan ada, maka nanti akan nge-print angkanya, terus judulnya, dan penanyanya siapa. Untuk pertama kita masukkan indeks di sini, misalkan saya mau jawab nomor 1. Nah, masukkan nama kamu, variabel yang nanya Novel, sekarang yang jawab Nabil. Terus kita tulis jawabannya di sini 2. Nah, maka nanti dia akan disimpan di array jawaban yang di bagian pertanyaan tadi. Masukkan nama dan jawaban tadi. Nah, dia akan melakukan tambahan poin otomatis dan akan nge-print jawaban dikirim dan kamu mendapatkan ini. Nah, kita kembali lagi lihat forum. Kalau kembali kita lihat forum, maka karena tadi tidak ada pertanyaan, maka dia akan nge-print jawaban. Tapi karena sekarang sudah ada pertanyaan, dia akan ngasih ini, nge-print judul, pertanyaan, dan jawaban. Seperti yang kita lihat tadi, contoh nomor 1 itu sudah dijawab, jadi dia akan nulis judul pertanyaannya, penanyanya siapa, dan jawabannya ada. Tapi pertanyaan kedua dia belum ada, jadi dia akan menulis answer, printnya, dia akan nge-printnya belum ada jawaban. Sementara yang tadi yang pertama ada ya, makanya dia nulis answer sama jawabannya. Nah, lalu kalau kita lihat data pengguna sekarang, data pengguna belum terus. Nah, ini karena tadi tidak ada, jadi dia akan nulis belum ada pengguna. Tapi sekarang sudah ada, dia akan nge-print nama, user, terus poinnya dan rankingnya. Karena tadi rankingnya di sini sudah
di jawab pertanyaan sudah ada hitung otomatis, jadi sudah melakukan fungsi user dan di sini sudah ada. Nah, lalu terakhir jika kita mencet nama atau keluar, maka dia akan menulis terima kasih sudah menggunakan forum dan dia akan lakukan break atau berhenti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Masanda Dianova dengan NIM 1662548. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Yang pertama, yaitu ada pendaftaran pengguna. Sebelum menggunakan aplikasi, dilakukan untuk membuat akun dan menginput data, nama, serta menetapkan data awal poin dan ranking pengguna. Lalu yang kedua, membuat pertanyaan. Penggunaan menulis pertanyaan beserta nama yang kemudian akan dimasukkan ke entry table pertanyaan. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan. Pengguna memilih salah satu pertanyaan dan menulis jawaban. Jawaban dari pengguna akan masuk ke tabel jawaban. Kemudian tabel jawaban akan menambahkan 11 poin ke akun pengguna dan ranking pengguna diperbarui sesuai poin yang dimiliki pengguna. Lalu yang keempat, lihat forum. Di forum ini menampilkan semua pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan oleh pengguna dan pengguna lain. Lalu yang terakhir, yang kelima, lihat pengguna menampilkan data, poin, dan ranking penggunaan yang ada di aplikasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pola-pola penting. Program ini menggunakan pola subprogram atau fungsi untuk memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil seperti pendaftaran user, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, hingga menampilkan forum. Setiap fungsi menangani satu proses khusus sehingga alur program lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Dan juga alur utama dikontrol oleh while true sebagai menu utama, membuat interaksi berjalan terstruktur dan juga dinamis. Yang terakhir ada kesimpulan. Program ini menjadi solusi pembelajaran berbasis forum yang memudahkan pengguna untuk bertanya, menjawab, dan berbagi pengetahuan. Dengan struktur fungsi pengetahuan, struktur fungsi yang teratur, serta sistem poin dan ranking, aplikasi ini membantu menciptakan interaksi yang aktif, terarah, dan membantu pengguna mendapatkan jawaban yang tepat. Secara keseluruhan, program ini efektif sebagai media diskusi dan kolaborasi dalam mencari informasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami dan sudah mendengarkan penjelasan dari program kami. Dadah!